Ketemu lagi dengan Gusti Yeni Web Trip. Kali ini saya kedatangan tamu yang viral juga, namanya Mbak Ismi. Masya Allah, gimana? Ketemu ya kita ya di Cirebon ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kemarin dirimu umrohnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mak? Aku tuh tanggal 4 sampai tanggal 14 sama anak-anak anakku 3, jadi berlima sama suami. Bulan Maret, baru kemarin awal Ramadan. Nah, terus stepnya langsung to the point. Stepnya aku tuh kemarin kan beli tiket yang promo itu loh, yang Mei itu 5 juta PP memang. Terus berangkatnya kenapa jauh, karena memang waktu itu cuma ada uang buat tiket doang. Jadi beli tiket dulu, berangkatnya Maret masih lama tuh, jadi aku pikir nabung lah di tengah-tengah bulan untuk hotel dulu gitu. Jadi kalau visa setahu aku kan pas mau berangkat tuh, jadi visa nanti lah, bisa dipikirin nanti. Tapi yang penting aku udah booking pesawat dulu, hotel itu sekitar bulan November tuh, lagi ada promo juga tuh Mak. Jadi aku booking di November kayak gitu privat. Jadi yang paling penting karena komponen paling gede kan pesawat ya. Jadi pesawat murah, insya Allah kesananya murah kayak gitu aku pikirnya. Dan aku karena bawa anak, jadi aku maunya di bintang 5 dan di pelataran. Karena biar nggak rempong gitu kira-kira Mak. Tiketnya dapat berapa? Rute dari mana ke mana? Maskapainya apa? Tiket itu dapat 5 juta PP, start Solo ke Jeddah ya kan tiketnya, transfer di Jakarta. Apa lagi? Maskapai apa? Maskapai Saudi itu kan banyak tuh, ribuan orang kayaknya isut itu ya, kalau nggak salah, banyak banget lah yang isut. Jadi kalau ada tiket 5 juta lagi ya buruan. Cuman emang kalau nanya Mbak Ismi, ada nggak tiket 5 juta lagi? Saya nggak tahu, tanya aja sama Saudianya. Itu ya Mbak Yen gitu. Terus ya apalagi? Belinya di aplikasi apa? Oh, belinya langsung di web Saudia gitu. Karena waktu itu emang udah ada teman-teman yang isut, jadi aku ya udah langsung ke web Saudianya. Seperti itu. Terus stepnya hotel ya. Hotel dirimu sempat bongkar pasang nggak? Bongkar pasang tuh gimana? Bongkar pasang itu pesan di sini terus di cancel. Enggak. Di cancel sendiri. Sama maksudnya? sekali enggak. Jadi enaknya tuh yaitu pesan hotel udah dapat harga murah karena aku udah survei kan, harga sekian di berbagai OTA, di Agoda, di Booking, aku udah lihat. Oh ya udah ya, aku ambil yang paling murah kayak gitu. Dan ya udah ngambil. Aku sih orangnya enggak itu sih. Aku orangnya konsisten dengan pilihan, asik. Jadi aku ya udahlah itu yang termurah, bismillah gitu. Dan emang termurah. Madinah Mekah dulu. Madinah dulu 4 hari. Oh iya, aku di Madinah tuh salah booking. Jadi check outnya tuh terlalu cepet. Jadi aku pesennya 3 malam, harusnya 4 malam ya, harusnya 5 hari kan. Jadi aku 1 harinya di ODST, di ODS hotel. Itu pun alhamdulillah dapetnya 1,7, murah banget. Jadi di OTA tuh 2, sekian, aku dapetnya 1,7 waktu itu. Jadi murah lah, lebih murah daripada Movenpick waktu itu. Jadi alhamdulillah hemat dan muat gitulah, benar-benar 5. Oh, hotelmu apa aja Mak dan dapat harga berapa? Aku waktu itu Movenpick dapat harga semalam tuh 2,3 ya, semalam 2,3. Movenpick apa? Madinah Mekah? Anwar Al Madinah. Oke. Kalau yang di itu sama ODS semalam. Besoknya ke Mekah itu aku ngambil di Hotel Al Makom. Jadi ada bintang 5. Yang aku lihat paling murah itu, dan ternyata review juga bagus. Jadi aku ngambil itu yang view haram partial, jadi dapat yang haram tapi setengah ternyata. Jadi kalau misalnya view-nya mau full, pilihnya yang Ka'bah view. Ternyata aku baru tahu tuh pas udah nyampe sana. Kayak gitu. Nah, yang di Mekah itu karena aku dapat Ramadan, jadi pas aku booking tuh Ramadan belum buka hotel tuh. Jadi pas aku lihat harga hotelnya melambung tinggi, jadi aku pindah ke World Elite. World Elite Hotel tuh lumayan deket lah dari hotel, tinggal gaya koper aja ke sana, nggak terlalu jauh di area Ibrahim Al Khalil. Dan nggak nanjak ya? Nggak nanjak sama itu sekali. daerah Misfalah bukan? Misfalah pertama. Misfalah, tapi yang pertama ya? Yang pertama banget. Dari Masjidil Haram, ancar-ancarnya di mana Mak? Masjidil Haram ke arah Jalan Misfalah Ibrahim Khalil kan ketemu lapangan burung tuh. Ya. Nah, gedung pertama setelah lapangan burung tuh World Elite itu. WC berapa? WC 6 ya? WC 6. Kan sebelah kanannya Jabal Omar. Kita lurus aja ke arah Misfalah. Itu pertama. Jadi kalau teman-teman tahu ada Grand
Semar Grand, Iya, Semar Grand. sama apa Al Halil, Emar Al Halil. Nah itu yang pertamanya World Elite itu baru sih, katanya baru renovasi, jadi aku dikasih itu kemarin. Itu murah juga tuh, Ramadan per malamnya. Pokoknya semua itu 500, satu malam tuh 500 share lah, sekitar berapa ya? 2 juta 5 ya? kali 4, 2 juta. 2 jutaan. 2 juta, murah lah segitu. Heeh. Terus step-stepnya Mak. Jadi buat teman-teman yang masih awam, step-stepnya umroh mandiri, ada ketakutan gimana-gimana. Oh iya. Jadi kebetulan aku karena udah pernah umroh, jadi udah kebayang mau ngapain, dan aku alhamdulillah bisa Arab, bisa bahasa Arab, jadi pede. Pede itu bukan karena lancar bahasa Arabnya, tapi minimal mereka ngomong kita ngerti lah, walaupun kita ngomongnya agak-agak. Jadi taksi udah jelas kan, ada aplikasi, aku tinggal download. Terus kalau mutawif ada yang bisa disewa. Terus apalagi kalau masalah ibadah, insya Allah kita inilah kalau udah tahu fikihnya, udah tahu rukun-rukun syaratnya, insya Allah lancar lah, pede gitu ya. Bukan kita sombong atau kayak gimana, tapi kita yakin dengan apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Dan kemarin emang aku nggak expect apa-apa karena aku nggak bawa anak, jadi ibadah dibilang maksimal ya belum maksimal, masih pengen balik lagi gitu ya. Tapi ya udah inilah, overall semua yang aku targetin bisa terjadi kayak gitu. Lancar step-step ibadahnya dengan mutawif, ambil mikot sama seperti yang lainnya. Pas pulangnya juga udah range, kita alhamdulillah transportasinya naik kereta cepat Mak, jadi nggak ada drama lah, hampir nggak ada drama taksi kayak gitu. Semuanya naik kereta pulang pergi, jadi aman. Dan ternyata kereta itu anak-anak itu 50% ya tiketnya. Sama pas ada cara tiketnya Saudia, dia dapat diskon lagi 50%. Jadi anak-anak tuh, aku pulang dari Mekah ke Jeddah itu cuma 500.000 berlima Mak tiketnya, alhamdulillah murah banget gitu. Jadi ya teman-teman pinter-pinter aja milih ininya ya, milih providernya, milih transportasinya gitu Mak. Berarti intinya pertama kan tiket dulu ya. Tiket. Urut dulu tiket, terus hotel. Nah visa itu aku aku pesan sebulan sebelum berangkat, dan itu ternyata jadinya seminggu sebelum berangkat. Jadi kalau teman-teman pesan visa itu nggak bisa cepet dong diterbitkan, itu nggak bisa. Ternyata muasasah itu menerbitkan visa karena antriannya panjang ya, dia siapa duluan yang berangkat gitu. Jadi paling cepat tuh seminggu sebelum berangkat, ada yang kadang 3 hari mau berangkat katanya gitu. Dan itu nggak apa-apa karena visa umroh itu ternyata jarang ada yang ditolak ya, kecuali kita punya masalah nih sama pemerintah Saudi. Insya Allah nggak ditolak sih selama kita nggak ada blacklist apa-apa gitu tuh. Insya Allah aman. Pasti isut lah ya kalau kita nggak ada macem-macem. Jadi sabar aja masalah visa. Terus urutannya berarti dirimu ke Solo dulu nih. Naik apa Mak? Ke Solo bawa mobil, titipin ke saudara, berangkat dari Solo, transit di Jakarta 3 jam, langsung ke Jeddah. Anak-anak alhamdulillah nggak ada drama. Terus dari Jeddah naik kereta ke Madinah, karena kita mau ke Madinah dulu kan. Ke Madinah itu berlima 2 jutaan lah. Spare waktu berapa dari imigrasi ambil koper menuju ke kereta cepat? Aku jam 6 turun dari pesawat, ternyata langsung ke bagasi kan, karena waktu itu Mbak Yeni bilang awas hati-hati barangkali kopernya diangkut gitu kan. Aku udah takut duluan tuh, jadi wah udah turun pesawat langsung tuh aku ke bagasi. Imigrasi alhamdulillah lancar ya. Ke bagasi ternyata nyampe ke gerbang kereta cepat tuh jam 8. Iya cepet banget lah, setengah 8 udah nyampe situ. Jadi kita nunggu lama jam 10 si keretanya, dan itu nggak boleh check in sebelum 1 jam sebelum. Jadi kalau kita jam waktu itu setengah 11 baru bisa masuk tuh setengah 10 ke peron si kereta apinya. Nah makanya kita ya di situ di Al Baik ya, makan dulu, foto-foto di akuarium dulu gitu. Jadi lumayan lah, spare waktunya sangat amat cukup. Ternyata dikira aku kan kemarin aduh repot kayaknya Mbak Yeni bisa nggak ya, aku nanya kan. Ternyata kata Mbak Yeni cukup lah, insya Allah alhamdulillah lebih. Maksudnya kita terkatung-katung lah di sana gitu. Landing Madinah langsung naik apa Mbak? Ke hotel? Aku di bandara di stasiun Madinah naik taksi Uber berapa sar, murah lah itu 40 sar. Kalau taksi tembak 100 dia mintanya. Cuma 40 langsung diantar ke Movenpick, ke Anwar Al Madinah gitu. Langsung kita bisa ibadah kayak gitu. Nah dari Madinah ke Mekahnya
kita sewa Innova waktu itu, sewa Innova yang datang HiS. Jadi anak-anak bisa tiduran tuh setiap baris. Pakai apa? HiS Enggak, pesennya lewat apa? di Haramain. Haramain Transport ya. Haramain Transport. Itu pesan apa namanya, alhamdulillah walaupun HiS harganya Innova, jadi murah juga tuh alhamdulillah. Supirnya diem aja sih, tapi maksudnya bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Diantre langsung ke hotel. Jadi kalau di Hotel Almakom itu turunnya di parkiran yang kuda ya, yang di bawah tower tuh. Iya. Itu di situ cuma sebentar doang. Jadi ngedrop barang dia pergi, kita bayar cash. Dia nggak bisa kartu ya mak, harus cash. Jadi siapin uang untuk bayar taksi kayak gitu. Aku udah ngambil. BTW aku cuman punya bawa uang saku kemarin 5 juta. Alhamdulillah cukup. Jadi ternyata tarik tunai itu di sana cuma 1.000 real aku sekali doang, dan murah banget pakai Genius gitu. Jadi aku sekali tuh tarik buat bayar si mobil kayak gitu. Sisanya ini aja apa namanya debit kalau misalnya kurang. Alhamdulillah cukup sih mak, kemarin aku 5 jutaan untuk Pakai Karim juga nggak diri Mak? Karim enggak, soalnya nggak tahu ya, susah nyaut. Karim Bolt aku download semua, bahkan aku beli SIM card sana ya, tapi susah gitu. Di area tertentu yang padat tuh dia nggak mau ngambil gitu. Dan kalau di kereta itu kita kalau ordernya di dalam itu nggak dapat Ubernya, harus keluar dulu baru dia nyaut, baru dia nyambung gitu loh. Dan aku kan butuhnya yang big ya, Iya. yang XL ya, Iya. karena bawa koper dan bawa anak-anak. Jadi nggak bisa, kalau yang sedan banyak, tapi yang XL itu agak waiting lah berapa 10 menitan aku baru dapet taksinya. Dari hotel Mekah ke Stasiun kereta ya? cepat, Oh, iya. kereta cepat. Naik taksi juga, Uber juga. Terus aktivitas harian nih, kan banyak sih teman-teman tuh tanya, dikirainnya kan umroh itu setiap hari gitu kan. Ini nih perlu diluruskan nih sama teman-teman. Diluruskan. Jadi kalau kita Di Madinah dulu ya, di Madinah dulu. Di Madinah itu kan kita berarti kesempatannya dapat raudoh tuh. Ya. Raudoh itu aku dapat 2 kali. Yang pertama dari Muasasah Visa, yang kedua dari Nusuk. Jadi kita download aplikasi Nusuk, kita isi permit jauh-jauh hari sebelum berangkat, karena kalau deket kadang-kadang habis kuotanya. Aku dapat kuota tapi aku udah pergi ke Mekah, jadi nggak diambil lagi tuh punya anakku gitu. Jadi sayang. Jadi kita ya udah nungguin Pak Raudo sholat 5 waktu, malam-malam ibadah. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi sih. Aku bilang sesuaikan dengan fisik, dengan kondisi, dengan mental gitu ya. Pokoknya kita kan ibadah itu kan ke rumah Allah, dan kita ini kan berinteraksi, berarti ya lebih dekat, pahala juga lebih banyak. Jadi sesuaikan dengan kita tuh jangan stres, enjoy kayak gitu. Pas di Mekah alhamdulillah aku umroh 2 kali. Yang pertama kan dari yang taksi itu diantar ke Bir Ali ya, Yes. ambil mikot sendiri. Jadi ketemu sama Taifnya di Mekah. Pas kita datang baru ketemu Taif tuh di Mekahnya. Nah, prosesi umroh seperti aku umroh waktu dulu juga sama ya, karena emang seperti itu rukunnya teman-teman. Jadi nggak ada yang tambah, nggak ada yang kurang. Dapat tunjangan juga, selesai jam 1, karena waktu itu kita nyampe jam 4:30, start habis Isya, selesai jam 1-an. Alhamdulillah belum terlalu padat sih waktu aku. Yang padat itu yang umrah kedua pas Ramadan aku ngambil mikot di Jironah di Masjid Aisyah ya. Itu naik taksi juga teman-teman, jadi naik Uber juga. Komunikasinya pakai bahasa Arab waktu itu, karena emang nggak tahu ya, aku ngambilnya jauh mungkin, jadi kayak bukan orang lagi ini ya, jadi jauh. Dan ngambil Uber, pulangnya naik Haramain itu loh, Bistul Haram itu loh yang 4 rial. Jadi 40 real sama 4 rial biaya itunya, murah alhamdulillah. Dan itu umrah kedua itu padat banget karena awal Ramadan, kita itu habis asar, kelar itu sebelum Isya. Jadi maghrib kita buka puasa di tempat sa'i. Itu aduh ya Allah, nikmat, indah banget. Indah mak, pengen balik lagi. Terus ini tips buat anak-anak Mak. Ini kan perdana iya. anak-anak kan. Perdana, anak-anakku perdana, tapi emang mereka udah sering aku ajakin staycation. Jadi aku bilang komunikasi terus ke mereka ketika ibadah, kamu ikut bunda ya, jangan lepas tangan dari bunda. Jadi mereka nurut gitu, papahnya megang 1, aku megang 2 anak itu kan cewek. Terus kalau sholat kan ikut aku semua karena kan cewek. Mereka sukanya itu di rooftop mak, jadi kita tuh nggak ada tempat lain untuk sholat.
ke rooftop atau ke masjid yang di lantai 10. Pokoknya rooftop atau di pelataran, udah 3 itu aja. Kita nggak kemana-mana kecuali aku sama suami explore. Tapi kalau sama anak-anak kita nggak kemana karena takut capek. Yang kedua yaitu takut tantrum gitu. Alhamdulillah kan hotelnya deket ya, jadi nggak ada masalah apa-apa. Cuman yang kapan hari terakhir itu kita karena umroh sampai Isya, jadi anak-anak di kamar terus. Pas umroh kedua anak-anak nggak ikut karena puasa sih. Jadi kita ngambil mikotan siang, kasihan gitu kan, takutnya batal. Mereka alhamdulillah puasa juga full sih di sana. Terus tips umroh Ramadan bawa anak. Nah, untuk bawa anak sendiri, aku pribadi makanan ya. Ini makanan tuh penting banget apalagi Ramadan karena semua restoran di sana tuh penuh, Mak. Jadi aku bawa rice cooker, bawa kompor listrik yang sesuai dengan rekomendasi Mbak Yeni. Aku bawa lauk anak-anak. Waktu itu aku bawa ikan bilih dari Sumatera. Itu emang buat anak-anak lahap banget. Jadi sama telur beli di Bindawut, terus apa gitu ya. Alhamdulillah anak-anak jadi beli Albaik. Kita bawa nasi. Jadi makan di sana, makan di masjid pun bawa nasi gitu ya. Jadi mereka tetap pakai makan chicken. Kalau nggak Albaik karak gitu ya, kan ada ya yang chicken banyak lah, banyak pilihan makanan asal kita bisa mau baca-baca gitu ya. Itu chicken banyak banget, apalagi di jam-jam tour kan makanan banyak banget tuh. Insya Allah nggak ini, tapi memang jangan beli di jam-jam pas jam-jam makan atau jam-jam break sholat, itu rame banget. Jadi mending sebelum asar gitu ya. Itu sih karena aku pikir abis buat ngantri tuh sayang banget waktunya gitu tuh, sampai telat terawih apa segala macem. Anak-anak nggak boleh telat, jadi aku tuh alhamdulillah anak-anak nggak sakit ya, nggak sakit, paling kering-kering aja mukanya karena makanan aku nggak skip. Mereka nggak boleh lewatin makanan, sama jam tidurnya juga harus tepat karena kalau enggak aku takut sakit, aku repot. Jadi mereka diaturnya seperti komunikasi terus. Kalau sekarang sukses nanti kita berangkat lagi ya jalan-jalan gitu. Jadi mereka semangat banget. Terus kadang-kadang mereka suka dapat permen dari jamaah, dapat sedekah tuh. Itu senang banget mereka. Jadi Pernah dapat duit ya? iya, dapat duit. Wah, senang banget kalau dapat duit langsung belanja. Jadi banyak orang yang sedekah ternyata ya. Dan aku baru tahu mereka senang-senang aja gitu. Orang Kendala-kendala yang kau alami ada nggak? Atau tips buat ini yang perdana ya mau perdana? Iya, oke. Kan banyak yang berhasil kan, perdana umroh, perdana ke luar negeri, tapi umroh berarti kan intinya dia mau belajar dulu kan? Jadi kalau perdana aku saranin teman-teman kalau emang udah kebayang sih namanya rukun umroh apa, tapi menurut aku ya untuk pertama kali teman-teman mendingan pakai mutawif karena ini doa. Jadi nggak semua orang itu doa sendiri tuh bisa tersentuh hatinya, ngerti nggak? Ya, aku pribadi aku butuh orang. Aku tuh suka rangsangan dari luar. Jadi kalau ada doa yang benar-benar nyentuh aku tuh langsung tuh. Jadi kalau misalnya kita doa sendiri tuh kurang nampol gitu aku bilang. Jadi itu mutawif tuh penting banget apalagi umroh perdana. Terus ya apa namanya? Butuh ini aja sih, butuh keberanian ya, mental. Jadi kalau punya SAR, ada hal-hal yang di luar rencana itu sabar aja. Kayak teman-teman kita kemarin ada yang nyasar terpisah dari bapaknya ya. Bapaknya hilang lah. Nah, itu ya Allah nggak ada lagi deh, kita pasrah aja, nggak yang nyesel aduh seandainya gitu, enggak. Jadi sabar, nggak ngeluh itu adalah kunci aku dari dulu. Mau dimanapun kita nyasar di mana, di negara mana, nggak ngeluh tuh insya Allah ada solusi. Daripada kita ngeluh, mending kita mikirin memori yang kira-kira kemana nih orang misalnya atau misalnya kita aku kemarin mens mak, dan setelah umroh kedua mens ya Allah aku syukur. Coba ya bayangin kalau aku mensnya sebelum umroh kedua, aduh aku sedih banget kan. Jadi alhamdulillah kemarin setelah umroh kedua, pas kan umroh kedua selesai maghrib, aku terawih kan. Terawih itu aku udah ngerasa ini kayaknya mens ya, udah selesai terawih. Aku kamar mandi, waduh flek doang tapi gitu. Aku bilang aduh ini nggak ya, aku ini bersihin. Terus subuhnya nekat juga mandi lagi, sholat lagi. Nggak ada flek lagi alhamdulillah. Zuhur baru keluar lagi. Ya udahlah, itu udah mens. Jadi yang tadi aku lakuin ya lillahi ta'ala lah, pokoknya aku udah berusaha gitu kan, udah ngikutin resep segala macam, tremolut udah, karena jelas mens emang.
harusnya tanggal 4 pas aku berangkat mens itu. Alhamdulillah mundur sampai tanggal 13 kan, sebelum pulang loh aku mensnya. Ya udah sabar aja, nemenin anak-anak sholat, nemenin ya ke pelataran, aku diem kan, banyak orang sholat duduk kan, aku pura-pura duduk aja karena kan mereka butuh buka puasa di Masjidil Haram kan. Oh iya Mak, dirimu buka puasanya gimana sama sahur? Dibawain? Kamu bawa ke masjid? Enggak, kan aku kebetulan Nggak boleh, kan? di itu yang malam pertama di restoran Swiss Hotel dapat. Jadi mereka bilang jam 1 sampai jam 4 dibuka ya restorannya. Jadi kita jam 3 lah sahur ke masjid. Nah, untuk buka Untuk buka enggak, aku nggak ambil paket. Jadi emang nyari sendiri. bawa bekal. Bawa bekal. Jadi begitu azan kau udah cari posisi kan? Udah punya makanan. Lah itu kan kemarin kalau masuk di area matap kan nggak boleh bawa makanan kan, dicek. Iya. Itu gimana Mak? Aku sama anak-anak nggak pernah sholat di matap sih. Oh, Di oke. atas bisa. Kalau ke atas bisa. Oke. Kalau ke rooftop bisa dapat bawa makanan, bawa buah, bawa nasi sih. Cuman emang ini kan satu kotak gitu doang, nggak Iya. banyak nanti ya. Ini pokoknya ganjel perut dulu ya, makanya nanti dibawa. Iya bunda gitu. Oh iya Mak, kan suamimu pernah meng-underestimate dirimu ya? Iya. Emang bisa gitu. Iya, Nah, iya. itu gimana? Jadi suamiku tuh kan orang introvert ya, terus Ya. dia jarang. Biasanya kalau kita kan, aku pribadi trip luar negeri tuh biasanya dibayarin kan, disponsorin, ada perusahaan yang sponsorin aku gitu. Nah sekarang kan sendiri, jadi dia ya underestimate, tapi tahu istrinya tuh pemberani gitu tuh. Maksudnya dia ya udahlah pasrahin aja daripada gue bilang udah diem. Gue suruh diem aja, karena kalau dia terus ngomong tuh nama pikiran kan. Jadi alhamdulillah nurut sih bisa. Ya udah Pak, percaya aja ya, karena aku punya Mbak Yeni. Aku tuh udah ada Mbak Yeni, ada teman-teman juga pengalaman di Solo, kalau kenapa-napa ada nih referensinya. Tanya gitu. ya. Nanya Bantuan. Iya, Gimana ini? Gimana ini? nanya ada Google Map, tolong ya. Teman-teman jangan khawatir nyasar deh, itu Google Map tuh lengkap banget. Kalian nyari Google Map, lihat taksi kendaraan mau kemana tuh ada di situ. Nyasar tuh, misalnya di antah berantah itu pulangnya tuh bisa tahu naik Kopaja lah, Kopaja emang Jakarta. Naik kereta lah gitu, insya Allah nggak akan nyasar. Google Translate pakai nggak dirimu? Aku enggak sih, kebetulan karena bahasa Arab dan ternyata nih teman-teman kalau nggak tahu ya, apakah aku bisa bahasa Arab? Teman-teman di sana tuh orang bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia malah banyak. Kalau beli tuh, ya kan 50.000 Jokowi, 100.000 Jokowi gitu loh. Jadi jangan khawatir. Nih check in hotel bahasa Inggris ya kan. Terus walaupun kita bahasa Inggrisnya agak-agak, tapi bisa lah. Terus taksi juga bahasa Inggris, di bandara bahasa Inggris ya kan. Paling kalau nanya tempat WC di mana sama orang Arab, ya bahasa Arabnya dikit-dikit aja sih gitu. Mbak. Sama buat nego harga biasanya itu pakai bahasa Arab. Jadi nggak kepakai banyak-banyak, bahasa Inggris lah minimal. Suamiku ya diem aja. Gitu. Terus beda hawa dirimu travel sama mandiri kemarin gimana? Travel itu kan aku dilayanin banget, dan aku memang suka banget sama travel itu karena diaduk-aduk banget hatinya. Jadi aku tahu iya ini tahajud nangis, ke Madinah ziarah nangis, pokoknya bener-bener emang bisa. Makanya aku bilang karena aku butuh rangsangan dari luar, makanya kalau ibadah sendiri tuh garing aku pikir. Tapi kemarin karena aku udah pernah travel, jadi kebetulan kan Agim ya, sama Agim waktu itu aku travelnya MK. Jadi karena sama Agim, jadi wah luar biasa deh pengalamannya gitu ya travelnya. Karena mahal banget gitu. Jadi benar-benar yang kita Kalau sama anak udah pusing ya? iya gitu, malah jadi kita nggak menikmati travel gitu. Terus kemarin waktu itu kan sama mertua, sama ipar gitu, rame-rame. Nah sekarang pengalaman pribadi aku dari travel yang dulu itu ya aku terapkan ke yang sekarang. Jadi kayak tahajud di Multazam gitu tuh Mak. Jadi sesuatu yang kayak berharga-berharga itu aku terapkan sih. Jadi nggak rugi-rugi amat. Apa aja Mak? Jadi kayak kemarin misalnya city tour. Nah aku kan Kuba ya diajak Ya. beli sama travel tuh ke masjid
Kuba, terus sejarahnya. Aku kan waktu Madinah ke situ aku harus dengerin, anak-anak harus dengerin. Jadi kita naik di situ pakai pakai bus namanya Hop Hop ya. Itu beli tiketnya 2 doang, jadi kita gantian 3 kali jalan. Bukannya itu family. Family dapat tiket dari Mbak Santi. Maghrib, iya Mbak Santi dipakai nggak tiketnya? Enggak dipakai aja gitu. Gratisan. Rezeki dong. Rezeki, jadi bisa malam-malam tuh bisa, jadi mereka dengerin gitu ya. Ini ada Masjid Abu Bakar, Masjid Bomama, Masjid Kuba. Kita turun di Kuba sholat gitu. Terus kalau di MK itu dulu ada spot ya, ada spot untuk sholat tahajud di rooftop di Multazam, Mak. Itu luar biasa sih kalau kita bisa ke situ. Terus aku nyuri-nyuri pas nggak ada anak-anakku lagi istirahat sama suami istirahat, habis subuh aku keliling semua, Mak. Sampai aku kan waktu itu ngasih link doa buat teman-teman ya. Ada 120 doa. Itu aku bisa habis bacain, aku bisa video sama saudara, sama temen itu pas duha itu kosong di matafnya, jadi bebas banget. Itu aku seneng explore sendiri waktu itu. Jadi itu semua goal aku yang belum aku terlaksana ya pas itu, dari subuh sampai dari itu habis sahur sampai duha, sampai selesai duha itu aku explore kemana-mana sampai baru nyampe hotel itu capek banget ya gitu. Ini kemana lah? Hotel sama masjid itu. Kerjaan kita cuma sholat ibadah udah. Kalau situ tur juga kita tahu sejarah-sejarah Islam kan, dan googling kan. Oh di Taif ada apa aja. Oh ini nih maksudnya. Oh sama ya main di foto gitu. Terus kita mempelajari sejarahnya kan, itu sangat menyentuh hati gitu tuh. Kayak gitu. Aku sukanya Madinah sih. Madinah tuh aduh, Semua lah. Pada suka, gue juga suka. Beda, iya, semua orang bilang Madinah tuh wah. Jadi anak-anak tuh kaget, Mak. Dari mulai Madinah tuh ke Mekah udah gini. Kan semua orang, apalagi Askar ya kan galak banget. Ya jahat gitu. Dia kaget tuh. Kok galak banget gitu. Kalau di Madinah kan cewek ya Askarnya ya. Maksudnya jarang ada yang cowok gitu. Jadi kaget mereka. Aku udah bilang, kamu jangan kaget ya. Mekah tuh kayak gini, Madinah kayak gini gitu. Iya Bun, tapi tetap aja nggak ngerti kan namanya Terus anak. emosinya juga kita teraduk-aduk ya di Mekah. Aduk-aduk banget. Jadi bawaannya kalau misal bawaannya dia emosian itu gampang banget tersulut, Iya, tersulut. di Mekah. Iya. Apalagi Ramadan ya kan. Iya, aduh. Jadi ujiannya itu bener-bener deh. Masalah lift aja ya. Benar. Berantem kan kemarin di Iya. hotel apa tuh. Masalah Karena memang sepenuh itu lift, makanya kalau bisa ya itu hotel jangan naik bus ya kalau aku ya. Tapi kalau temen-temen yang naik bus ya nggak apa-apa juga. Tapi aku prefer jangan lah, karena itu sabarnya itu, apalagi kita lagi pakai ihrom. Iya. Wah itu suamiku tuh bilang, Bun saya lagi pakai ihrom, jangan jangan naik kereta ya, karena banyak dramanya. Kita naik itu aja, naik Taksi travel lah. aja ya. Taksi. Oh ya udah, karena pakai ihrom kita harus menjaga kan. Ya. Gitu. Pokoknya ya sabar banget. Lagi ihrom rebutan lift, aduh aku ngalamin loh ada orang berantem di sana. Hotel apa? World kemarin? Bukan di hotelku sih, dia mau naik ke Zam-Zam. Oh. Kan paling atas kan? Ya, hotelnya Zam-Zam atas tuh kan P11 ya. museum jam kan ya? Akan ada museumnya kan? Ada museum tuh Kak. Itu paling atas tuh P11 sampai 10 gitu. Aku kan P5. Jadi dia tuh si lift itu dipenjat-penjat sama dia sampai duduk. Ini kenapa sih liftnya nggak naik? Dia sebelahnya bilang, jangan kayak gitulah, nanti rusak segala macam. Dan ternyata dia salah, dia mau turun di mana, emang nggak di lantai itu gitu loh. Jadi naik turun naik dah. Cuman sesuatu yang ininya sih alhamdulillah aku nggak sih, nggak ada yang aneh-aneh sih alhamdulillah, Mak, selama di sana. Terus anak-anak dipakein kalung khusus nemteknya dari Cisco Patu. Ya, Cisco Patu sama aku bikin sendiri dari template-nya siapa ya? Oh, ada ya, kan Mas, ya? Aku bikin 2. Nah, Mereka kadang di Mekah aja sih pakai, pas di Madinah enggak. ini Ramadina itu relatif Iya, datar. Ini hotel nih, turun udah langsung pintu kan. Yes. Terus kan pintu-pintu cewek tuh ada 25 sama 21. Iya. Nah, kita ke 21 kan dekat dari Movenpick, dari hotel di 328. Deket banget, Mak. Tapi Madinah aku sarapan nih di pelataran gitu-gitu, mereka harus ngerasain sih. Jadi alhamdulillah dapet lah, di dalam dapet, di pelataran dapet. Terus kita keliling-keliling itu juga dapet. Sama Raudoh itu antrinya jangan diakalin ya, harus beneran antri loh, serius. Kecuali beli tasreh sama orang yang ada di situ, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ngakalin nusuk itu kalian ketangkep, itu nggak enak banget rasanya. Digiring kayak orang
tidak. Iya loh, kayak ketangkep habis berbuat apa gitu. Janganlah, banyak banget. Jadi nusuknya itu nggak bisa di scan, Mak. Si barcode tuh nggak nyala gitu loh. Kalau kan emang nyala dan waktunya kan. Mungkin dia udah expired kali, nggak ngerti juga sih. Pokoknya dia itulah nggak boleh masuk, jadi diusir, diamankan lah sama petugas. Saya Jepang Korea lah, Singapura aja kan udah ribet kan. Nanti Iya. kita naik apa? Kalau naik taksi ya siap-siap mahal banget. kirain Google Map aja ya pusing. Oh, Ngebandingin harga taksi. ke Santosa Airlines. Naik kereta jurusan apa nih gitu kan. Nah kalau ke umrah kan kagak. Ada. Dari hotel, masjid hotel udah ngapalin aja jalan. Kali sih taksi, ya kan? Kereta Begitu api. landing, naik taksi, hotel udah kan. Iya. Nanti kalau sama pulangnya doang. Iya, udah. Sama city tour aja cuma sekali 2 kali doang. Iya, udah nggak ada mikirin taksi lagi. Sama Mikot ya, Mikot 23 kan. Mikot kan semua orang hampir ada di situ. Yes, betul. Bisa umum ya, banyak temennya ya. Banyak temen ya, pokoknya lihat orang ihrom, orang pakai baju ihrom itu mau ke Aisyah pasti. Ya Allah teman-teman, nggak ini deh, nggak susah lah kalau kita. Jadi simple aja. Kadang-kadang, aduh ini kan banyak pintu masjidnya Mbak, ya itu makanya dibaca ada pintu berapa. Oh ini hotel aku di sini, pintu aku di sini, gitu. WC berapa? Bisa kan kayak gitu ya Iya. Mbak. Daerah mana nih? Daerah Aja, daerah Miswalah, daerah Masjid Baru. Kalau aku sih anjir-anjirinya Jam-Jam Tower kan itu Oh, iya. gedung tertinggi. Betul. Gedung tertinggi dan jelas banget ada jamnya gede. Udah. Iya. Pokoknya kalau di biasa, dalam bingung, ya udah nyari Jam-Jam Tower. itu. Oh ya udah berarti aku keluarnya lewat itu. Iya bener. Iya tuh janjian sama keluarga kan di situ aja ya nggak sih? Nahdi ya, apotek Nahdi di depan. Atau KFC Atau kan KFC. ada kan jelas banget ya KFC-nya tulisannya gede Atau kan. di Daud. Ya. Ah iya Kan betul. betul. Kemarin nggak ada sakit nggak apa kan? Alhamdulillah kan? enggak, karena suplemen full sih. Suplemen full, obat full, paling aku main situ aja. Itu pun enggak drama. Biasanya kan nyeri apa enggak sih, alhamdulillah. Tapi hotelmu nggak ada alarm-alarmnya Pak? Air apa tuh? Yang buat masak? Oh enggak, jendela kan? dibuka. Oh, ada dibuka. jendela. Enggak, yang di World Elite. Oh, buat yang ada. di Movenpick ada. Aku buka jendelanya. Yang di Sultan nggak ada. Tapi Sultan aku nggak terlalu banyak masak sih, karena kan dapat sarapan. Aku nyakuin buah ya kan. Anak-anak nggak terlalu banyak mah makannya. Iya sih. Yang penting sering aja, sering diisi. Terus kan mereka sering belanja coklat di atas jadi Nah. abraj lagi. Yang dibeli itu tuh aja. Tuh habis berapa kemarin mah berarti? Pokoknya uang aku tuh udah 2 juta mak. Aku nggak beli oleh-oleh ya. Aku Ah. cuma beli sajadah berapa biji. 5 Yang tuh juta. buat jajan mak. Terus total all per orang 16 juta ya? Semuanya 61 juta dibagi 5 lah, berarti ya 12 jutaan. Udah all semua. Udah all, 61 tuh udah all, udah sama uang saku. Karena ini anak-anak masih free, pembaginya banyak. Betul, Coba pembaginya kalau banyak. travel anak-anak kan kena. Nah, ya hotelnya ibaratnya bagi 2 lah. Iya. Kalau hotel ya, Heeh. karena anak-anak enggak. Karena Free. 2 bed, aku misalnya kan 2 bed. Tapi yang di hotel itu aku 3 bed sih, dapatnya 3 bed. Di harga situ tuh buat 3 bed 500 sar. Murah lah. Oke gitu. Gitu. Oke, Dah. Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Sama-sama, Ismi. Mbak Yeni, dadah. Semoga bermanfaat. Umroh mandiri kenapa tidak disarankan bareng orang yang kita tidak tahu tipe orangnya? Ya kalau aku tidak disarankan, kenapa? Karena kita nggak tahu kan, nggak tahu backgroundnya seperti apa. Terus kita kan mau ibadah, jangan sampai orang tuh ngebebanin kita gitu. Jadi ibaratnya kita tuh punya tanggung jawab masing-masing. Apalagi bilangnya umroh mandiri ya, mandiri kan mandiri, lo urus sendiri gitu. Jadi kalaupun minta tolong ya minta tolong bidomir lah. Bidomir tuh apa ya? Pakai hati nurani lah gitu. Jangan sampai ngerepotin orang, nyusahin. Itu akan jadi beban juga loh. Teman-teman jangan sampai gitu. Jadi kalau misalnya mandiri ya benar-benar tanggung jawab dengan diri sendiri. Kalaupun kita mau join sama orang atau mau apa ya pasti Akadnya harus dari jelas. awal aku tuh harus jelas mau kayak gimana nih gitu. Jangan sampai ada yang dirugikan lah. Ya. Apalagi itu ya. Biasanya apa aja sih kasusnya, Pak? Kalau sama orang lain nih janjian. Waktu lah ya. Waktu. Itu yang utama itu. Aku pribadi jadi pas kemarin ke Thailand tuh, jadi yang 2 ini kalau cancel malam,
yang 2 orang ini cancel karena ketinggalan. Jadi dia udah ditungguin nih sama driver dari jam 10, dia jam 10 kurang 10 udah datang. Sedangkan di lobi itu di hotel Al-Makam di bawah itu kan dia nggak boleh lama-lama kan. Aku minta permit ke CS cuma dikasih berapa menit gitu. Jadi kalau waktu itu dia kena tilang. Dia tuh udah panik kan, ayo mbak kamu kesini dulu deh gitu, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Aku turun, akhirnya nungguin itu sampai setengah jam nggak datang. Jadi aku bilang setengah jam nggak ada orangnya, kita jalan. Alhamdulillah kita jalan, akhirnya kita tinggal karena nggak tahu deh ada di mana. Kalau janjian aku telepon apa, jadi 2 orang nggak ikut gitu mah, alhamdulillah. Mutawe paling enggak untuk dari versi dirimu ya, ikut travel sama enggak pastikan secara ilmu ya. Iya, jadi kalau mau tahu Background. saran aku ikutin ini deh rekomendasi yang di Mbak Yeni gitu, karena kalau cari sendiri nggak ada pengalaman, artinya nggak ada orang yang pernah testimoni, itu menurut aku gambling banget gitu. Karena aku pribadi aku pernah ikut travel, mutoibnya sangat menyentuh hati sekali gitu ya. Jadi ketika kita dapat mutoib yang kurang ini, jadi kurang ini ya, kurang enak. Jadi akadnya harus jelas sama mutawif, terus dapat apa aja nih kita bayar ke dia gitu, itu harus jelas juga ya. Dan berapa, misalnya seharian, kan ada yang seharian juga nganterin ke Gua Hira gitu kan, ada yang seharian, ada yang cuman ya udah lu umroh aja gitu, itu ada juga. Jadi teman-teman pastiin itu uang itu tuh buat berapa jam, berapa hari, atau berapa ini, atau berapa rombongan, terserah lah. Jadi harus jelas, terus bayar apa aja, apakah ada komponen lain setelah itu harus jelas juga.